Melalui kebijakan baru, pemerintah mengizinkan kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah yang berada di wilayah zona kuning dan zona hijau. Kebijakan ini diambil sebagai antisipasi pemerintah dalam mengurangi dampak buruk pembelajaran jarak jauh bagi anak. Meski kebijakan tersebut diserahkan kembali ke pemerintah daerah masing-masing dan sesuai dengan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Ketika kegiatan belajar tatap muka dilakukan oleh beberapa sekolah, kenyataannya penularan COVID-19 tak dapat dihindarkan. Salah satunya di SD Negeri Bogares Kidul 02 di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang pada akhirnya menghentikan pembelajaran tatap muka. Hal ini dikarenakan salah seorang siswa dinyatakan positif terpapar COVID-19 sejak akhir Juli lalu. Di sisi lain, pendidikan harus terus berjalan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 seringkali dianggap memberatkan bagi orang tua, guru, dan juga siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran dengan memberikan opsi kurikulum darurat. Sejumlah opsi yang dipilih diantaranya satuan pendidikan diperbolehkan tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau memilih menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus, ataupun opsi ketiga, yakni melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi ya secara legal ini menjadi bagian daripada kurikulum formal kita, kurikulum nasional kita. Dan jangan lupa, ini bukan kurikulum yang dipaksakan, ini adalah kurikulum opsi, alternatif yang bisa dilakukan. Kalau kepala sekolah dan gurunya tidak ingin melakukan transisi kepada kurikulum yang sudah disederhanakan ini, itu juga tidak apa-apa. Bahkan untuk jenjang PAUD dan SD, Kemendikbud juga sudah memberikan modul pembelajaran bagi guru, orang tua, dan siswa secara spesifik. Sejumlah guru bahkan menyambut baik opsi kurikulum darurat, di mana salah satu kemudahannya, guru tidak diharuskan memenuhi beban 24 jam tatap muka dalam seminggu. Cakupannya terlalu luas, namun kita sederhanakan sesuai kurikulum atau kompetensi dasar di era pandemi. Lalu juga di dalam jam belajar, anak-anak tidak seperti sebelumnya. Ya, di masa pandemi sejatinya pendidikan siswa tidak membebani semua pihak dan tetap memberikan beragam pilihan kemudahan. Kini kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, baiklah. Tema kita pada malam hari ini adalah klaster baru di sekolah dan saat ini kami sudah terhubung dengan dua narasumber yang bersama kami di sambungan Skype. Yang pertama ada Mas Feby Dwi Rahmadi, ini epidemiolog, dan juga ada Ibu Clara Yanti Pangaribuan, tenaga ahli pendidikan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mas Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Kita bicara sekolah sebagai ancaman klaster baru. Saya mungkin akan ke Ibu Clara dulu. Sebagai tenaga ahli pendidikan, Anda melihat bagaimana pertimbangannya? Kita tahu bahwa ini bukan hal yang sepele. Ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ketika sekolah akhirnya memutuskan untuk tatap muka langsung, walaupun dikatanya ini zona kuning. Gimana Ibu Clara? Iya, kita semuanya sebaiknya sepakat ya bahwa tidak ada satu manusia pun di generasi ini yang punya pengalaman dalam menghadapi pandemi global saat ini. Terakhir itu terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi kalau dari pengamatan saya atau penilaian saya, sebaiknya pemilihan itu pada jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Baik. Karena generasi terlindungi, Indonesia maju. Karena kita harus menempatkan tadi bahwa aspek kesehatan untuk anak-anak adalah segala-galanya. Jadi ketika ada tadi kebijakan bahwa sekolah boleh tatap muka atau melaksanakan pengajaran langsung, ini resikonya masih tinggi ya, Bu Clara, seperti itu ya? Iya, betul. Jadi kalau kita dinyatakan sembuh, tapi kita di dalam itu masih ada kan, ada kemungkinan untuk kambuh seperti itu. Baik. Mas Feby, Anda seorang epidemiolog, melihat kebijakan ini, walaupun tadi disesuaikan tiap daerah, seperti apa?
Ya, gini Mas Herjino ya, saya memahami, kita semua memahami frustasi yang dialami oleh petugas pendidikan atau pengajar maupun orang-orang tua di rumah yang menjaga anaknya untuk tetap sekolah secara daring ya. Tapi saya pikir membuka sekolah dengan cara tatap muka di dalam badai pandemik yang sekarang sedang giat-giatnya menyebar ini adalah merupakan keputusan yang saya pikir harus dipertimbangkan berulang-ulang. Begitu Mas Herjino. Karena saya pikir ini juga menjadi sebuah resiko yang sangat tinggi dan ini seperti di beberapa negara yang lain ya, seperti misalkan di Italia, Spanyol, bahkan di Australia dan New Zealand sendiri, itu merupakan keputusan yang saya pikir juga harus dipertimbangkan karena menjadi potensi untuk penularan. Begitu Mas Herjino. Jadi dengan kata lain Mas Febi bahwa untuk saat ini ada lebih baiknya untuk kita tetap tadi pada pembelajaran jarak jauh, tidak usah dulu tatap muka langsung seperti itu. Sekarang gini Mas Herjuna, kalau saya melihat katakanlah ada sekolah yang boleh dibuka ketika dia zona kuning atau zona hijau. Permasalahannya adalah anak-anak sekolah itu tidak, mungkin bisa jadi dia tinggal di zona merah atau tidak tinggal di zona yang hijau ataupun yang kuning. Sehingga akhirnya terjadi penularan yang sangat efektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah betul masih ada zona hijau atau zona kuning di Indonesia? Karena berdasarkan data dari mobilitas penduduk, dilihat dari Facebook misalkan, mobilitas penduduk itu sangat luar biasa tinggi. Dari merah ke hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah. Sehingga akhirnya saya merasa, dan semalam juga sudah ada diskusi dengan Mas Pandu Riono, dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah merah semuanya. Sehingga akhirnya zona hijau kuning ini adalah satu hal yang sangat bisa jadi menjebak kita, persepsi kita itu menjadi salah. Begitu Mas. Ya, apalagi kalau kita bicara angka pemeriksaan PCR ya Mas Febi, di Indonesia ini belum merata sekali. Saya baru dapat data ini bahwa per 9 Agustus saja kita baru memeriksa PCR 972.000 orang. Dari jumlah itu hampir mayoritas hanya di Jakarta. Jadi kalau bicara zona, kita tidak bisa tadi bergantung kepada yang zona hijau, zona kuning. Karena info ini pun, let's say kalau dalam termsnya ini not reliable at all, right? Betul, karena sudah mix Mas Herjuna, jadi tidak ada pembatasan antara kuning, hijau, merah. Itu masyarakat bisa berpindah kapan saja, sehingga akhirnya disitulah virus itu juga bisa akhirnya menyebar. Baik, saya ke Bu Clara. Bu Clara, kalau kita bicara salah satu alasan kenapa pemerintah tadi mencoba untuk menerapkan belajar tatap muka langsung ini karena memang tadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dianggap tidak efektif. Kita tahu bahwa bicara PJJ ada masalah terkait koneksi internet, gawai. Tidak semua anak punya gawai, tidak semua anak punya akses yang sama. Infrastruktur internet di tanah air sangat berbeda, Jakarta dan di luar Jakarta. Ibu Clara melihat bagaimana alasan ini? Apakah memang ini, ya kalaupun alasannya PJJ berarti yang harus diperbaiki jaringan internet dong, atau menyediakan gawai untuk anak-anak, bukan malah memaksakan untuk anak-anak langsung datang ke sekolah. Seperti apa? Iya, sebenarnya Mas Juno, kondisi saat ini adalah saatnya Indonesia bertransformasi dalam era digital. Yang kemarin kan digaung-gaungkan tentang 4.0, inilah saatnya. Yang dibutuhkan adalah pertama adalah persiapan matang. Dengan kehati-hatian, dengan berbagai metode atau strategi alternatif. Misalnya ketika offline, itu sudah para guru sekolah, kepala sekolah semua sudah disiapkan pembelajaran programnya seperti apa. Tentu saja pembelajaran itu adalah yang kontekstual, bukan yang membebani. Misalnya satu mata pelajaran biologi tentang kebersihan lingkungan, IPA, kebersihan lingkungan, lalu dikaitkan dengan bagaimana cara memelihara lingkungan, apa keterkaitannya, berapa lama kita harus mencuci tangan, itu tentu saja disesuaikan dengan tahapan usia anak-anak. Terus yang kedua, mungkin ada pernyataan bahwa PJJ ini membuat kecenderungan menurun motivasi anak, demotivasi anak dalam belajar. Sebenarnya ini bagi saya
itu salah karena generasi saat ini kita sepakat mengatakan adalah generasi teknologi. Bayangkan saja anak TK saja sudah biasa main gadget ya. Betul. Seperti itu. Iya kan? Jadi yang disiasati adalah bagaimana membuat PJJ ini menjadi interaktif, aktif dan adaptif buat semua kalangan seperti itu. Jadi yang diperlukan adalah pembekalan pada orang tua dan guru bagaimana caranya mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Jadi daring itu bukan darting lagi seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu kesempatan untuk kalau boleh kita bilang revolusi di bidang pendidikan bahwa sudah saatnya kita beralih ke era digital di mana memang tadi dengan segala hal yang kita punya seharusnya Kemendikbud dan pemerintah bisa menangkap ini untuk tadi memperbaiki banyak lini. Bukan malah merubah bahwa karena ketidaksanggupan internet dan gawai tadi ya Bu ya. Iya, jadi kalau berhasil ini kesuksesan dari Mas Menteri. Bicara ini Bu Clara, kita tahu kurikulum ini kan baru diterbitkan melalui peraturan dari Mendikbud nomor 719/P 2020. Kurikulumnya disederhanakan seperti itu. Anda melihat kurikulum ini seperti apa? Saya sih lebih melihatnya seperti ini. Mana yang perlu saat ini itu aja tanpa mengurangi apapun. Mana yang perlu, mana yang penting. Bagi saya ya, yang penting adalah bahasa, literasi, matematik, math dengan science seperti itu. Yang nanti bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lainnya termasuk pendidikan karakter bisa kok dimasukkan. Jadi sebenarnya langkah untuk meringkas tadi menyederhanakan hal-hal yang esensi melalui kurikulum darurat di tengah pandemi ini juga salah satu langkah yang baik seperti itu. Iya, betul saya setuju. Baik, Mas Febi, bicara klaster sekolah, kita tahu ini bukan omong kosong karena kita punya datanya bahwa ketika sekolah dibuka banyak sekali kasus-kasus klaster di daerah, di Tulung Agung, Lumajang, bahkan beberapa pesantren juga ini ada dinyatakan kasus yang sama terkait dengan dibukanya kembali aktivitas belajar mengajar. Ketika kita bergantung pada zonasi seperti itu, bahwa bukan hanya bergantung zonasi, ada protokol kesehatan yang terbukti bahwa tidak dipatuhi seperti itu ketika proses belajar mengajar sehingga ada klaster baru. Tanggapan Anda? Ya, Mas Herjino, jadi kalau bicara tentang protokol kesehatan untuk membuka sekolah ya, yang perlu difikirkan juga adalah apakah kita memiliki sistem, ini yang paling penting sebenarnya, sistem kesehatan yang sudah siap untuk kita melakukan mengambil keputusan itu. Misalkan contohnya adalah pelayanan kesehatan. Misalkan ternyata ada yang positif, apakah mereka sudah siap? Ya, lalu ICU-nya, apakah mereka sudah siap kalau ternyata memang ada yang membutuhkan ICU? Lalu bagaimana dengan sentinel surveillance atau pemantauan di daerah-daerah risiko tinggi? Atau apakah mereka sudah siap? Lalu bagaimana dengan kontak tracing? Ya, di kontak tracing itu adalah misalkan satu orang itu ketika ada yang kena itu harus dicari, dilacak itu betul-betul sampai kalau di sini di Australia itu sampai hampir 100 orang itu dilakukan tes ya, untuk melihat. Nah, itu apakah kita sudah siap? Hingga akhirnya ada banyak faktor-faktor lain yang sebenarnya. Jadi tidak hanya protokol kesehatan di satu sekolah itu saja atau di satu pesantren itu saja. Harus dilihat apakah betul-betul sistem untuk mendukung keputusan itu sudah siap. Gitu. Sehingga akhirnya kalau memang ternyata misalkan ada orang yang kena atau pasien siswa yang kena atau guru yang kena, itu sudah siap. Demikian gitu Mas Herjino. Baik, dengan kata lain Mas Febi bahwa bukan hanya aspek protokol kesehatan di sekolah, tapi dari dan menuju sekolah, dari dan menuju rumah juga itu rentan penularan seperti itu. Iya, makanya di sini ada dua hal. WHO mengatakan untuk menghadapi pandemi itu adalah the whole of government approach. Jadi semua sektor di pemerintah itu harus mendukung. Lalu yang kedua adalah the whole of society approach. Jadi semua komponen masyarakat juga harus dilibatkan di sini. Makanya kalau kaitannya tadi masalah infrastruktur yang belum memadai. Nah, di sini justru sebenarnya pemerintah harus bisa mengajak ya, misalkan public-private partnership atau perusahaan-perusahaan penyedia telekomunikasi dan sebagainya itu dilibatkan untuk mereka bisa memenuhi mungkin hal-hal yang masih kurang, infrastruktur yang masih kurang di beberapa daerah-daerah selain Jakarta. Nah, inilah sebenarnya yang harus dicoba sehingga akhirnya, karena jangan sampai ada pendapat, karena saya mendengar juga ada pendapat anak sekolah ini kebal.
ya kan, anak sekolah ini tidak bisa terkena COVID-19 dan sebagainya. Disebutkan di data dari WHO, Mas Herjino, Februari itu memang sekitar 4,5% saja yang terdampak anak-anak muda ya, anak-anak sekolah. Tapi di bulan Juli itu ternyata 3 kali lipat, 15%. Artinya ini bahwa membuktikan bahwa sebenarnya anak sekolah ini, jadi virus ini tidak diskriminatif, mau Anda anak sekolah, mau bayi, orang tua, semuanya memiliki risiko yang sama. Betul. Sehingga akhirnya jangan sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa anak sekolah kan aman. Sehingga akhirnya itu yang bisa menjadi sebuah kesalahan yang akhirnya bisa menyebabkan transmisi yang sangat luar biasa, khususnya di daerah-daerah. Ya, kalau kita bicara logika, kita saja orang dewasa kadang juga bisa lalai, seperti apalagi anak-anak yang mereka masih dalam pembelajaran, masih dalam status sekolah tadi, sangat rentan ya Mas Feby ya. Itu Mas Herjino, makanya WHO disebut juga di Badan Kesehatan Dunia mengatakan adanya the second wave behavior. The second wave behavior ini adalah kita sudah lupa menggunakan maskernya tidak benar. Ya, lupa mencuci tangan, sudah malas mencuci tangan. Jadi awal-awal itu mungkin sangat giat, tapi ya kita sekarang sudah aman lah kira-kira seperti itu. Nah, apalagi anak sekolah yang saya pikir agak lebih sulit untuk bisa diberlakukan. Demikian Mas Herjino. Oke, Mas Feby, ini terakhir sebelum kita tutup segmen ini karena Anda hanya bisa bergabung di segmen ini, mungkin ada closing statement atau mungkin ringkasan dari apa yang kita bahas tadi ya. Kalaupun pemerintah dan juga Kemendikbud menyelenggarakan sekolah tatap muka langsung di zona kuning dan zona hijau, hal apa saja yang harus di-highlight? Ya, Mas Herjino, sebelum vaksin ini ditemukan, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memanajemen risiko. Nah, ketika kita bicara tentang protokol kesehatan COVID, maka betul-betul bahwa sekolah itu melakukannya dengan baik, monitoring evaluasi dengan baik. Lalu bagaimana anak sekolah itu transportasi dari sekolah ke rumah. Lalu bagaimana orang tua yang mengantar, ya itu juga akhirnya bisa berdampak kepada orang tuanya, mungkin tidak kepada anaknya tapi kepada orang tuanya. Bagaimana dengan gurunya? Bagaimana dengan gurunya yang memiliki mungkin penyakit-penyakit penyerta? Sehingga akhirnya perlu dilakukan sebuah assessment atau penilaian risiko yang sangat mendalam, dan juga perlu disiapkan yang namanya rencana-rencana kontingensi. Ketika misalkan terjadi kasus di situ, bagaimana dengan proses lockdown-nya? Bagaimana dengan deep cleaning-nya? Bagaimana dipastikan bahwa dibersihkan secara luar biasa di sekolah tersebut? Sehingga ketika mengambil keputusan itu harus berbasis data dan fakta, harus berbasis surveillance epidemiologi. Jangan hanya berbasis popularitas, jangan hanya berbasis karena tekanan bahwa ini harus dibuka sehingga harus dibuka. Dan itu akhirnya akan sangat berdampak kepada kesehatan, khususnya anak-anak sekolah kita. Oke, jangan dipaksakan seperti itu Mas Feby ya. Demikian Mas Herjino. Iya. Baik Mas Feby, terima kasih sudah bergabung bersama kami jauh-jauh dari Brisbane ya. Dari Brisbane. Oke. Terima kasih sudah bergabung, tetap jaga kesehatan, stay safe ya. Dan Bu Clara, nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu ya Bu Clara ya. Oke. Baik, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.